Selamat datang di channel aku ya, di channel Presas Intan Tunggal. Oh, ini aku punya donat. Ini donat yang kemarin masih ada aku simpan. Aku lupa buat makan ini karena aku masih kenyang. Ada 4 ini yang belum dimakan semuanya. Ini mau dicobain nanti ya. Aku tanda dia rasa sakit itu sampai sekarang tuh donat ini ya. Gak ada yang mau ngasih aku donat gratisan. Padahal dia tuh udah beli di Jeko, di BSB kan kamu. Aku bangga tuh Om Barli ya, itu suami keduanya Tante Ita. Sekongkol dia, suami istri kan kamu sekongkol gak mau nawarin donat, apa salahnya gitu nawarin. Gak juga aku makan donatmu, takut banget gitu kalau aku makan donatnya. Dia tuh lebih bagus gitu, nggak kayak gini donatnya. Dia tuh kayak kayak pakai kardus ya, bukan pakai mika begini. Baru donatnya tuh bagus tuh, mekar gitu, kayak gini ya, mirip mekar kayak beli di mall, di Jeko Mall BSB itu kalau nggak salah. Soalnya bagus banget gitu kotakannya, baru isinya tuh banyak banget. Kalau ini kan cuma mika doang tuh, cuma 2 doang isinya. Baru nggak mau nawarin, terus nggak mau bagi-bagi kan sama aku kan, kamu takut nanti akunya makan rakus. Pasti kan kamunya gak mau nanti kayak rasa kalau sayang-sayangan kan kamu. Jadi Jurbarli sama istri ini itu sama ya, nggak mau nawarin aku, cuman mamaku doang yang ditawarin yang kayak gini. Aku jangan. Terus aku waktu SD dari kelas 1 tuh aku tuh suka bantuin mama aku jualan donat sama gorengan sanggar, singkong. Kayak gini. Cuman donatnya tuh gak enak mamanya aku tuh pengen banget mama aku tuh bisa bikin donat tapi enak banget kayak gini ya donatnya. Cuman dia tuh bolong, tengah-tengahnya bolong. Cuma ini bolongannya kurang bagus bolongannya. Biasanya mama aku tuh bikin donat itu gak enak, bantetan kecil gitu, gak bisa semekar ini. Cuman mekarnya ini lucu gitu, tengah-tengahnya tuh bolong kecil tuh, liatin lucu kan. Aku tuh pengen banget mama aku tuh bisa bikin donat buat aku, karena waktu itu donatnya mama aku nggak laris, sepi gitu, nggak ada yang mau belinya. Jadi mama aku tuh bangkrut dan gak bisa bikin donat. Makanya aku tuh gak mau makan buatan mama aku karena gak enak donatnya. Aku tuh pengen banget mama aku bisa bikin donat buat aku, tapi kan gak mungkin. Jadi ya aku tuh pengen banget bisa makan donatnya mama aku, tapi tuh yang enak ini gak. Aku tuh gak pernah makan donat buatan mama aku tuh gak enak sama sekali, makanya gak laku dan bangkrut.
Ini tadi mama aku bawakan aku donat. Aku nggak tahu nih donat buatan siapa, soalnya buatannya mama aku tuh selalu gak enak. Sedih gitu kalau punya orang tua nggak kayak orang tua lainnya kok enak gitu, terus kok laris manis, ini enggak. Jadi kalau aku lihat ini kok lebih enak tuh kaget gitu, sedangkan mama aku nggak mungkin kan bisa bikinnya kayak begini. Baru ini juga lucu ya, ini kayak gosong dan ini bulatannya kurang sempurna, kayak tengah-tengahnya kecil bulat. Ini mesti apa ya? Dan ini penuh banyak semut-semut di mana-mana. Ini aku nggak makan, aku lupa buat makan karena aku udah kenyang banget. Kayak gini ya, mirip banget ini kayak donatnya Jeko nya Tante Ita sama suaminya. Aku tuh sabar banget, mereka tuh gak mau nawarin, bahkan gak mau ngasih aku makan, apalagi gratisan. Dan kamu berdua yang sakit di hati aku sampai sekarang tuh gak pernah makan donat enak, gak pernah sanggup banyak. Aku tuh orangnya tuh gak rakus banget. Aku tuh sengaja uang aku tabung gak aku beli makanan karena aku takut gembel, karena aku tuh udah tahu yang namanya gembel tuh gak enak. Makanya aku tuh sengaja uang aku tabung itu biar aku tuh bisa beli majalah kayak bukunya Justin Bieber, majalah komik-komik kayak Mini. Aku gak tahu di mana orang jual buku komik Mini tapi yang hitam putih gitu, yang gak ada warna deh. Malah akunya digilir gara-gara aku suka bawa laki-laki ke rumah kosongnya mama aku kan, terus kamunya gak terima gitu. Kok akunya ini perempuan terlalu jinak kan kamu bilang. Baru jahatnya gitu ya, aku tuh dijahatin dari kecil sama Tante Dita. Contohnya dia ngelarang aku buat nyentuh bayinya Komaria, mau dikasih nama Intan lagi yang si muka panjang gitu. Jadi namanya aku itu tuh dipelakonin sama muka panjang, namanya Intan juga lagi. Baru akunya tuh uang aku tuh dimintain, dibajakin. Baru tulang dadanya aku tuh didorong-dorong, tulang dadanya aku yang kecil sebelah. Aku tuh pengen banget kayak Marni, padahal dia tuh gak punya kakak tiri, ada tunggal tapi sanggupnya aku banyak gitu. Sedangkan aku punya kakak tiri malah nggak bisa sanggup banyak. Harusnya kan aku sanggupnya kan banyak, karena kan aku punya saudara tiri ada 3 gitu. Malah aku nggak pernah dikasih makan sama kakak tiri aku yang 3-tiganya tuh nggak ada yang mau. Malah si ayah terus yang sanggupnya banyak dikasih makan apa segala macam, bukan aku. Yang sakit di hati aku itu tuh ya, punya kakak tiri ada 3 tapi gak pernah aku dikasih makan. Jangan makanan, uang sanggup sekolah aja gak pernah 3-tiganya. Belum lagi adik tiri aku tuh minta uang sanggup lah, minta makan lah sama aku tuh gak punya apa-apa. Malah kakaknya itu ya malah maling baju panjang kayak gitu tapi polosan. Itu setiap hari aku pakai buat nengokin si Wahyu buat pacaran di warung Marni, buat ketemu sama Wahyu malah diambil baju polosannya. Aku tangan panjang kayak begini ya, baju tangan panjang polosan malah diambil buat si selfie karena lagi hamil. Dia bilang, aku sudah ngomong mak, di mana baju aku yang sering aku pakai itu mau pakai lagi,
buat ketemuan sama Wahyu di warung kopinya Marni, malah nggak ada. Mam, siapa yang ngambil? Malah aku lihat dengan mata aku sendiri si Selfie make baju aku mau bilang itu dari Silpan kan Selfie. Baru tega-teganya kakak tiri aku si Silpan tuh maling baju aku buat si Selfie kan. Aku pingin banget baju-bajunya aku, tolong dikembalikan yang pernah kamu malingin. Aku pingin Silpan minta maaf sama aku karena gak bilang-bilang tiba-tiba maling baju tangan panjang polos aku buat si Selfie katanya lagi hamil. Bagus gak kira-kira punya kakak tiri macam begini nih? Malah nyuruh jual mobil warisan aku buat ngasih makan kakak tirinya aku. Bagus gak kira-kira? Aku sakit hati sampai sekarang sama Silpan, kakak tiri aku. Aku kira doanya aku itu tuh menguntungkan banget buat aku, ternyata enggak. Doanya aku itu tuh malah ingin membunuh aku gitu. Aku tuh pernah berdoa waktu di Sloteng, waktu aku tinggal di rumah Gunung Tembak kan, loteknya aku sering nangis di loteng. Aku tuh pingin banget punya saudara tiri gitu kan, kayak punya kakak, punya adik, malah menggogoti gitu. Malah aku gak bisa melihat cinta sama sekali sampai sekarang. Aku tuh pengen banget baju-baju aku tuh bagus-bagus semua, terus dikasih sangu banyak waktu sekolah, tapi kan gak mungkin. Malah bajunya aku dibalingin, gak bilang-bilang buat si Selfie katanya lagi hamil. Aku cari di dalam kamar mandi, kan aku gantung di dalam kamar mandi, malah gak ada warna coklat tua, kayak warna oranye tua gitu, kayak warna kunyit. Aku suka sama bajunya itu, makanya aku pakai setiap hari model yang sama, cuman warnanya beda-beda buat pacaran, buat ketemu sama Wahyu selama 3 tahun setelah diketok Wahyu. Jadi aku tuh diketok dulu ya sama si Wahyu, baru aku pacaran 4 bulan setelah diketok. 4 bulan aku pacaran sampai 3 tahun. Aku setiap hari datangin warung kopinya Mani buat ketemuan, pakai baju polosan, kaos panjang, malah dicuci Silpan kan. Kamu kan yang nyuruh Silpan buat si Selfie kan, kamu saking kamu sayang sama Selfie kan kamu. Aku tuh nggak tahu ya kayak gimana caranya biar bisa dapat baju yang sama yang dimalini sama Silpan. Aku udah cari, udah nggak ada yang polosnya kayak gitu, yang warna kunyit. Baru anaknya nggak mau minta maaf sama aku. Aku tuh pengen banget kayak si Bardi, nggak punya saudara tiri, nggak punya bapak tiri, malah sanggupnya tuh kok banyak banget daripada aku gitu. Baru anaknya nggak pernah digilir kan kamu. Aku tuh pengen banget kalau punya saudara tiri itu tuh membutuhkan gitu, kayak aku disayang, nanti banyak yang ngasih aku uang hadiah setiap ulang tahun aku, kayak nenek aku yang si Cina. Nggak mungkin. Malah si kakak Farida bilang begini, habisi si Cina itu. Dia bilang, maksudnya aku emang yang Cina yang mana gitu, sebutin pakai nama, jangan yang Cina banyak kok orang Cina, jangan bilang Cina ya, tolong sebutin namanya, jangan-jangan itu aku lagi. Malah aku yang digogotin sama Kakak Farida, sama Silpa, sama Isu. Jadi Kakak Farida sama Silpa sama si Isur itu tuh gak pernah ngasih aku makan, jangan makanan, ngasih baju untuk hari raya aja gak pernah. Apalagi uang sangu, uang jajan gak ada sama sekali, apalagi uang makan.
bener-bener aku tuh lebih cantik luar dalam daripada kamu. Karena apa, aku nih perempuan cacat gitu ya, rela dicacatin. Nggak pernah juga aku minta makan sama cowok itu, padahal cowok itu udah jahat sama aku, udah dorong-dorong tulang ekor aku sampai PP-nya aku tuh basah, celana sampai dalam celana tuh kena sempak, sama yang di dalam sempak tuh basah semua ya, kena tanah peceran, tanah tanah lumpur PP ku. Aku tahu biar biar akunya nangis kan, biar akunya kena kena kanker rahim kan, kamu bilang gara-gara aku terlalu gendut kan, kamu bilang. Karena memang si Ratna itu gak boleh sedih sama aku tuh selalu nurut, karena kan kakak Ratna kemarin kan nyuruh aku berteman sama laki-laki. Ya udah nggak apa-apa, cuma laki-laki itu gak mau berteman sama aku, kakak Ratna. Malah kamu jaketnya gak mau. Gak mungkin dong aku memaksa kamu yang gak mau sama aku kan. Buat Wahyu, kan kamu kan nggak tahu bajunya aku tuh hilang kemarin juga, kamu kan yang maling badadanya aku, tolong dikembalikan. Aku itu gak bisa move on sampai sekarang. Aku nggak tahu mau bilang apa lagi. Coba aku tuh terdedel terus ya, aku tuh ya tolong dikembalikan, karena jiwanya aku tuh nggak tenang sampai sekarang, terdedel terus. Jadi Wahyu itu pernah ngambil bandananya aku warna pink tuh besar banget di kepala aku. Baru kenal waktu itu, belum pacaran ya, belum belum mengatakan cinta, belum belum pacaran waktu itu, langsung dia ngambil bandananya aku. Sama si Silpan juga langsung maling, nggak ngomong, langsung maling baju kaosnya aku kayak si Wahyu. Tiba-tiba langsung ngambil bandananya aku. Aku sengaja diam, aku sengaja sabar sampai sekarang, biar kamu tuh tahu gitu, kamu tahu diri gak sih. Aku sampai sekarang cuma diem aja, tapi kalau didiemin begini kok lama-lama kok merunjak gitu, kayak minta hati, lama-lama minta hati minta jantung gitu. Lama-lamanya aku yang cepat mati gitu. Karena apa, namanya orang itu kan ada batas kesabarannya gitu. Aku pingin banget ya bandananya aku tuh bisa aku beli lagi sama baju polosnya itu. Aku minta tolong dipersembahkan bandananya aku sama baju polosnya aku. Cuman aku nggak tahu di mana aku belinya nanti. Aku tuh pengen banget kayak si Marni. Kan kamu kan tahu Wahyu, jadi Wahyu itu tuh tahu banget tentang Marni. Dewi juga tahu, Hasto juga tahu kalau Marni tuh warung kopi setiap hari, dia tuh jaga warung kopi setiap hari jualan. Jadi waktu dia tuh ulang tahun, waktu zaman SMA tuh dirayain. Aku tuh pengen banget bisa manggil orang buat merayain ulang tahun ya aku gitu, tapi aku tuh nggak punya uang gitu buat ngerayain diri ini gitu. Biar apa, biar bisa menjaga silaturahmi, biar banyak teman gitu kan. Malah akunya tuh nggak punya teman karena aku nggak punya uang. Jadi teman-teman aku itu tuh sedikit banget, karena setiap aku ulang tahun itu tuh nggak pernah dirayain, nggak pernah gitu diadakan pesta-pesta kayak pestanya itu untuk silaturahmi gitu, untuk mempererat pertemanan kita itu nggak ada. Aku tuh pengen banget kayak si Marni menjaga pertemanan ini gitu ya, biar selalu sahabat, dirayain, biar kayak kenanglah aku gitu, biar ingat terus gitu, biar gak lupa gitu. Aku tuh pengen banget kayak dia, tapi belum pernah kesampaian. Aku tuh pengen banget ya kalau aku ulang tahun
tuh dirayakan, diramekan sama teman-teman sendiri gitu. Terus dia tuh makan bakso, aku pingin banget kayak Mani ada bakso di sebelah rumah biar enak gitu, traktir teman-teman buat makan bakso kan. Kamu Marni itulah yang membuat aku tuh kayak ngerasa aku ini kurang spesial, aku ini kurang beruntung. Aku tuh pingin banget kayak Marni punya warung kopi sendiri gitu dan sanggup 20.000. Sakitnya aku sampai sekarang gitu ya, aku dipisahkan dari anjingnya aku sama kucing. Cuman anjing aku tuh lebih spesial karena kan aku habis minta mandi bareng dulu, main mandi-mandian sama ayah, terus aku ini minta anjing. Jadi anjingnya itu tuh kehamilannya aku ya, terus ada kucing juga. Aku suka dua-duanya, terus apa salahnya gitu. Terus bapak tiri aku sama kakak tiri aku ngelarang, katanya nggak boleh bawa anjingnya ayah aku masuk ke rumah tritip sama anak kucing waktu itu tuh. Apa salahnya gitu aku merah hewan-hewan ini. Lagian juga dia tuh nggak makan rakus, cuman dia tuh nggak mau nampung hewan-hewan ini, kayak terpaksa gitu. Jangan-jangan aku yakin pasti bapak tiri aku pasti nggak suka kan sama aku sama saudara tiri aku karena nggak mau nampung aku gitu. Tapi orang-orang sini ini memaksa gitu, seakan-akan bapak tiri aku tuh baik banget sama aku, seakan-akan sayang banget, seakan-akan itu nggak punya konflik sama kakak tiri aku. Kita nggak tahu namanya hatinya orang, makanya aku tuh pengen mandi sendiri. Tolong ya, aku tuh pengen banget mandi sendiri. Karena apa? Aku merah hewan aja dilarang gitu, kayak nggak mau untuk ditumpangi sama aku, apalagi diriku gitu. Aku tuh udah tahu diri gitu, makanya aku tuh pengen banget ngontrak, makanya aku tuh pengen banget hidup sendiri, mandiri sendiri. Karena apa? Karena aku tahu gitu, anjingku akhirnya dibuang di pabrik seng di depan warungnya Marni, dibuang ya. Jadi matinya itu tuh ditaruh di depan warungnya Marni di pabrik seng, gara-gara bapak tiri aku nggak mau anjing dan baik kucing waktu itu tuh. Itu yang membuat aku tersinggung, apalagi diri aku. Malah mobilnya doang kan, kamu cuman gunting mobilnya doang kan, kamu bukan mamaku, bukan aku sebenarnya. Masalahnya itu hewan aku aja nggak mau untuk ditumpangin gitu, apalagi aku. Malah ibu-ibunya mau fitnah, ibu-ibu yang di rumah kontrakan ke-1 ya, sampai kedua, sampai ketiga sekarang. Seakan-akan itu semua orang mencintaiku gitu, padahal tidak ada. Makanya aku ini pingin hidup sendiri dan pingin mandiri sendiri biar mereka semua tidak merasa terbebani olehku gitu. Dengan kehadiranku merusak suasana hati mereka semua. Malah ibu-ibunya yang di sini mau fitnah, seakan-akan akunya ini nih memanas-manasinya gitu. Padahal tidak seperti itu ya. Itu tuh pikiran jahat gitu, pikiran keji gitu, kayak ingin memfitnahku bertubi-tubi gitu. Itulah yang jahatnya dari orang-orang sini gitu. Tetap aja ya, aku pengen mandiri sendiri dan pengen hidup sendiri. Malah aku difitnah-fitnah sama ibu-ibu gendut yang anaknya laki-laki. Banyak banget anaknya, dia tuh kesurupan, ludahin aku di rumah kontrakan kedua di pohon kelapa ini ya. Dia ngomong sendirian, marah-marah sambil tuh.
kayak jijik banget sama aku difitnah sok kaya lah. Aku tuh gak kenal gitu, dia tuh kayak sosok kenal gitu. Aku tuh gak tahu isi hatinya orang. Aku tuh gak tahu isi hatinya orang karena lain di hati, lain di mulut, kayak bermuka dua gitu, sangat menakutkanku gitu. Aku pengen mandiri, pengen banget hidup sendiri. Karena apa? Aku kemarin waktu pindah rumah ke rumah bapak tiri, karena rumahnya mama kan terjual di Citabang. Daripada hilang di Citabang, mending dijual aja sama tentara Dahlan. Dapatlah mobil tentara ini sama aku ini. Jadi ini adalah mobilnya bapaknya si Fitri, yang si tentara si Dahlan itu. Jadi bapaknya ini beli rumahnya mama aku, ditukar kayak barter gitu. Tidak ada uang tunai sama sekali, cuman mobil gratis dan rumah gratis. Cuman pakai surat kuasa gitu. Kayak diwasiatin gitu, kayak surat kuasa doang. Karena memang gak ada uang tunai waktu itu, jadi langsung dikasih mobil aja sama rumah gitu. Tukar-tukaran mobil tukar rumah gitu, maksudnya sama tukar rumah, tukaran rumah jadi mobil. Sekarang aku tuh pengen banget mobilnya ini dikembalikan rumah, apa bisa? Karena aku udah capek banget. Ternyata gak enak banget ya ngontrak, sampai 3 kali ngontrak tuh diusir-usir terus, disuruh bayar rumah terus. Aku nih capek untuk cari uang terus ya, dan capek untuk diusir-usir terus. Aku tuh pengen banget kembali ke rumah masa kecil aku, tolong. Aku tuh pengen banget ya punya rumah sendiri, tapi nggak pernah bayar lagi gitu, kayak rumahnya mama aku. Jadi mama aku itu tuh nggak pernah bayar rumah selama 9 tahunan. Malah rumah terusir, malah rumah terjual, malah aku terusir dari rumah orang tuaku sendiri gara-gara mamanya aku PP 1000-an. Aku ini capek banget ya, aku tuh nggak mau cari uang terus dan nggak mau ngontak-ngontak terus. Malah ibu-ibunya fitnah aku kan, kamu sama ingin memfitnah mama aku. Aku tuh pengen banget ya di rumahnya mama aku, tolong digaris polisi yang kamar mandinya itu sama kamarnya aku sama kamarnya mama aku. Karena apa? Kan aku suka mandi-mandian sama ayah. Terus ayah aku ngabulin, terus saya bilang, ayah kok nggak dibuka sempaknya? Terus nggak dibuka sempaknya waktu itu kelas 2 SD ya. Jadi ayah aku tuh mandinya pakai sempak doang, kalau aku telanjang bulat. Terus saya bilang, kok nggak dibuka sempaknya ayah? Terus ayah aku nggak mau buka sempaknya, jadi ayah aku mandi sendirian. Terus aku dikunciin berdua. Terus ayah aku mandi bareng sama Intan. Terus Intannya nggak dimandiin, cuman pelongo, tapi telanjang bulat ya, tapi nggak ada apa-apain gitu. Terus keesokannya dimandiin lagi, tapi nggak digembokin ya. Terus aku nangis karena samponya ini kena di mata aku gitu kan. Baru aku lari ke ruang tamu, terus ayah aku ngejar aku, terus ada mama aku. Baru mama aku tidur. Saya bilang, ayah, mama sudah pulang. Ayah ngapain? Kok masuk kamar Intan gitu. Malah mama aku nangis pas keluar dari kamarnya aku, katanya PP-nya pendarahan. Jadi aku itu tuh denger bunyi pekpuk cicu, ada bingung ya. Aku tuh mau bilang, mam, Intan mau minta maaf, ini gara-gara Intan suka minta main mandi-mandian sama ayah. Terus mama aku dibuat pendarahan waktu itu. Terus
Mama aku nangis katanya pipinya pendarahan, katanya KB spiral tergeser dia bilang. Terus ayahku udah nggak kembali lagi pulang, tapi anjingnya aku yang diteror terus mati si Boncel. Baru anjingnya yang tukang neror di jam 3 subuh ditaruh di pohon bunga mawar pas di tengah-tengah setrat jalan tol. Aku pengen banget anjing aku dikembaliin, yang mati bisa hidup kembali, tapi kan nggak mungkin. Jadi aku tuh pengen banget rumahnya mama aku dikembalikan dan dibuat garis polisi gitu. Kalau aku pernah minta main mandi-mandian sama ayah di kamar mandi berdua, digembokin terus sama di rumahnya bapak tiri ya, karena pas sorry nelfon, Intan keluar subuh-subuh yuk. Baru aku bilang iya, kita ke rumah kosong mama aku aja gitu buat main-main, di sana ada anjing aku, saya bilang. Terus aku itu suka ngeloncat lewat jendela kamar aku di rumah bapak tiri. Tolong ya, rumahnya bapak tiri yang bagian jendela dapurnya tolong di garis polisi, karena itu bekas kamarnya aku di dapur. Jadi kamarnya aku itu tuh di dapur, ada jendelanya itu tuh dibuat kamar, jadi kamarnya itu dapur gitu, kecil aja sih, ukuran 1 2 dan doang. Sekarang udah dijebol. Tolong ya di garis polisi aja gitu, mau dibuat film. Karena aku suka loncat-loncat lewat jendela, keluar masuk lewat jendela gitu subuh-subuh. Itu kalau ndak 2 kali 3 kali itu, mungkin lebih kayaknya. Kalau ndak 3 kali 4 kali ya aku keluar lewat jendela kamar. Aku masih ingat bolak-balik karena aku lewat jendela kamar. Baru malam-malamnya aku digilir, jadi saksinya tuh si Wahyu. Jadi aku tuh digilir sama temannya si Wahyu, cuman gagal digilir karena aku nggak mau cuma si Cubi doang, malah akunya dikentok sama Wahyu. Jadi ada 2 cowok, habis si Cubi baru si Wahyu. Dia bilang begini, pilih satu atau semua. Saya bilang jangan, saya masih perawan, sakit banget. Saya bilang satu aja. Malah si Wahyu ikut-ikutan juga gilir aku setelah si Cubi gilir aku. Dan aku pingin yang di Jawa Tengah tolong ya, tolong di garis polisi juga di rumahnya Ade Andre, karena pas aku main hamil-hamilan itu tuh Cana melorot 4 hari 4 kali main hamil-hamil setiap hari ya. Waktu itu langsung kepalaku tuh bocor. Kayaknya aku nih kepunuhan kontol dan pingin berenang tapi ndak kesampaian sampai sekarang. Tapi udah robek nih. Ininya robek. Jadi aku tuh pengen banget tolong di garis polisi ya, yang di rumahnya Ade Andre yang pertama sama yang kedua yang di Jawa Tengah itu ada 2 rumah. Aku pengen dua-dua rumahnya yang di Jawa Tengah itu tuh tolong di garis polisi juga, karena aku kecelakaan tunggal waktu main hamil-hamilan sama Ade Andre. Terus Ade Andre-nya nolak, berkali-kali nolak, dia tuh nggak mau sama sekali. Padahal aku udah telanjang bulat, udah ngikutin dia, udah masuk juga di dalam kamar mandinya, tetap Ade Andre-nya nggak mau sama aku. Sampai sekarang aku selalu menangisi kehamilannya aku. Apa aku hamil gitu, apa aku hamil, mama aku hamil. Jadi aku tuh dikasih bunga zinnia itu tentang kehamilannya aku dan pembalutnya aku. Jangan lupa ya untuk di subscribe, di like, di share, di follow, and di komen.